Boru Saroding terkenal dengan kecantikannya. Konon pada zaman itu Boru Saroding diklaim sebagai putri tercantik dari seluruh putri atau Boru Pandiangan. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang datang dari kampung lain bahkan dari seberang Danau Toba untuk merayunya dalam bahasa Batak menandangi, akan tetapi tak satu pun yang mampu menaklukkan hatinya baik yang kaya ataupun yang tampan. Pemuda yang datang, pulang tanpa hasil. Namun pemuda-pemuda tersebut juga tidak merasa sakit hati, karena Boru Saroding menyambut mereka dengan sopan dan ramah. Boru Saroding yang dikenal pendiam, sopan, taat pada orang tua dan baik hati terhadap teman-temannya, pandai membuat ulos Batak. Dia sangat ulet dalam pekerjaannya. Keuletannya itu membuat orang tuanya cukup heran sekaligus bangga terhadap putrinya. Boru Saroding yang dalam adat Batak mempunyai sifat dan sikap yang sangat baik, merupakan calon menantu idaman yang sangat dicari oleh putra raja. Suatu hari menjelang siang, si Boru Saroding pergi ke Danau Toba untuk mandi, sekaligus mencuci pakaian, tepatnya di tepi danau tempat tinggal orang tuanya, yang terletak di antara Palipi Mogang, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, yang bersebelahan dengan Rasang Bosi dan Dolok Martahan. Ketika Boru Saroding sedang mandi dan membilas rambutnya yang panjang dan indah di tepi Danau Toba, tiba-tiba sebuah sampan yang ditumpangi seorang pemuda tampan dan berwibawa yang berdiri di atas sampan datang menghampiri Boru Saroding. Melihat pemuda yang mengenakan ulos Batak dan melihat tampangnya, Boru Saroding berpikir bahwa pemuda tersebut bukanlah seorang nelayan biasa seperti yang sering dilihat di sekitar pantai Danau Toba. Ketika pemuda bersampan tersebut semakin dekat ke tempat di mana Boru Saroding berkeramas jeruk purut atau anggir dalam bahasa Batak, hati Boru Saroding berdebar dan bertanya-tanya dalam hati, siapakah pemuda ini? Seraya bergegas dengan cepat membersihkan rambutnya, karena merasa malu dipandangi seorang pemuda sedang mandi. Dengan buru-buru Boru Saroding pun selesai mandi dan beranjak dari pantai menuju kediaman orang tuanya. Akan tetapi ketika Boru Saroding hendak melangkah, sang pemuda pun berkata kepada Boru Saroding, "Putri Raja, kenapa buru-buru pulang?" tanya pemuda tersebut kepada Boru Saroding. Seketika langkah Boru Saroding pun terhenti karena terkejut dan seraya melirik ke arah pemuda yang memanggilnya. Pemuda ini tampan dan berwibawa, penilaian Boru Saroding dalam hati. Kebetulan masih banyak pekerjaan saya yang harus saya selesaikan di rumah kami, dalih Boru Saroding kepada pemuda tersebut. Pemuda tampan dan berwibawa tersebut pun menghampiri Boru Saroding seraya memperkenalkan diri. Tempat asalnya dari Rasang Bosi, Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio yang disebut Ulu Darat kepada Boru Saroding. Dengan hormat sang pemuda pun menyampaikan maksud dan tujuannya menemui Boru Saroding, sekaligus berniat agar Boru Saroding mau memperkenalkan pemuda tersebut kepada kedua orang tua Boru Saroding. Karena dari awal Boru Saroding melihat pemuda tersebut sudah terkesan dengan ketampanan dan kewibawaannya, Boru Saroding pun merasa senang dan menyetujui permohonan sang pemuda. Mereka pun bergegas berjalan bersama menuju rumah Boru Saroding. Ketika Boru Saroding dan pemuda tersebut tiba di rumahnya, seketika orang tua dan saudara-saudarinya merasa kagum akan tampang dan cara bicara sang pemuda yang datang bersama Boru Saroding. Mereka serasa disulap melihat sang pemuda yang berbadan kekar tersebut. Singkat cerita, sang pemuda tersebut pun menyampaikan niat baiknya yang ingin mempersunting Boru Saroding sebagai istrinya kepada kedua orang tua dan saudara-saudari Boru Saroding. Guru Sulandason, ayah dari Boru Saroding, meminta tanggapan dari putrinya Boru Saroding, apakah putrinya Boru Saroding menyukai pemuda tersebut.
Boru Sarodin pun menyatakan bahwa ia menyukainya dan bersedia menjadi istri pemuda tersebut. Tak lama kemudian, Guru Selandason memberitahukan kepada sanak saudaranya. Dan selanjutnya pemuda tersebut dan Boru Sarodin pun mendapat restu dari kedua orang tua Boru Sarodin. Kemudian upacara adat pernikahan segera dilaksanakan di tempat tinggal Boru Sarodin. Setelah acara adat selesai, mereka diberangkatkan menuju tempat di mana suami Boru Sarodin tinggal. Mereka naik sampan menuju Rasangbosi. Akan tetapi Boru Sarodin sangat terkejut dikarenakan mereka begitu cepat sampai di sana. Boru Sarodin pun semakin heran karena suaminya menceritakan tempat tinggalnya di atas gunung di tengah hutan, tombak ulu darat. Namun Boru Sarodin tidak terlalu khawatir karena ketika mereka berjalan melewati jurang yang dalam dan terjal ditambah hutan yang begitu liar, sang suami menuntun langkahnya, memegang tangan Boru Sarodin sehingga Boru Sarodin tak sedikit pun merasa lelah, bahkan suaminya terlihat kuat tanpa keringat melewati daerah yang cukup melelahkan untuk dilalui. Tidak berapa lama kemudian, mereka tiba di rumah suaminya. Mereka pun istirahat hingga tertidur pulas sampai keesokan harinya. Ketika menjelang pagi, Boru Sarodin pun terbangun. Namun Boru Sarodin tidak melihat suaminya sehingga Boru Sarodin melihat ke samping rumah dan ke belakang rumah. Kemudian ketika Boru Sarodin hendak melihat suaminya ke depan rumah, Boru Sarodin pun tersentak karena terkejut melihat seekor ular berukuran sangat besar melintas di halaman depan rumah suaminya. Dengan sangat buru-buru Boru Sarodin menutup pintu rumah karena merasa sangat terkejut. Boru Sarodin sebelumnya tidak pernah melihat ular yang ukurannya sangat besar dan memiliki kepala yang tidak seperti kepala ular pada umumnya. Dengan rasa takut yang luar biasa dan rasa heran, Boru Sarodin pun duduk diam terpaku di dalam rumah. Tak lama kemudian, Boru Sarodin mendengar suara suami memanggil namanya. Sehingga Boru Sarodin dengan segera bergegas membukakan pintu rumah untuk suaminya dan langsung mengatakan, "Tadi saya melihat seekor ular besar dengan kepala yang aneh melintas dari halaman rumah kita menuju pohon besar di hutan," kata Boru Sarodin kepada suaminya. Kemudian suaminya menjelaskan kepada Boru Sarodin untuk tidak usah takut, ular itu ular yang baik dan tidak mengganggu. Mereka menjalani dan melalui hari ke hari dengan kebahagiaan karena suami Boru Sarodin selalu memenuhi kebutuhan mereka tanpa kekurangan. Bahkan suami Boru Sarodin cukup pintar menghibur Boru Sarodin dengan canda dan tawa, serta memiliki perhatian dan kasih sayang yang begitu besar kepada Boru Sarodin. Dia berusaha mencarikan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang mampu membuat kecantikan Boru Sarodin terawat. Semua hal tersebut dilakukan dan dipenuhi suaminya dengan sangat-sangat mudah tanpa ada keluhan apapun sehingga mereka hidup dalam kebahagiaan melalui hari-hari rumah tangga mereka. Akan tetapi semakin lama Boru Sarodin pun merasa heran yang dari hari ke hari semakin bertambah kecurigaannya terhadap cara hidup suaminya yang penuh kemudahan. Hingga pada suatu saat tanpa sengaja Boru Sarodin melihat suaminya di bagian atas rumah atau para-para dalam bahasa Batak, sedang berubah wujud menjadi seekor ular berukuran sangat besar persis seperti ular yang pernah Boru Sarodin lihat sebelumnya. Namun Boru Sarodin berpura-pura tidak melihat kejadian tersebut karena merasa takut ular tersebut marah kepadanya. Kemudian ular tersebut melintas keluar dari rumah menuju hutan hingga Boru Sarodin tinggal sendirian di dalam rumah. Mengetahui bahwa suaminya bukan manusia biasa, Boru Sarodin merasa sangat terpukul dan merasa menyesal yang begitu mendalam karena tanpa berpikir panjang dan tanpa mengenal lebih jauh siapa laki-laki tersebut, hingga menerimanya menjadi suami.
Menjelang sore, sang suami kembali dari hutan membawa bekal berupa buah-buahan, daging rusa, dan burung. Kemudian Boru Saroding pun bergegas menyambut sang suami. Ia membawa hasil yang dibawa suaminya ke dapur untuk dimasak dan dijadikan untuk makan malam. Setelah Boru Saroding selesai menyiapkan makan malam, mereka pun makan malam bersama di rumah yang berada di tengah hutan rimba tersebut di mana selama ini suaminya tinggal. Setelah usai makan malam, mereka berbincang-bincang dan dengan jujur suaminya memberitahukan siapa dia sebenarnya kepada istrinya Boru Saroding. "Saya sebenarnya adalah penguasa ulu darat yang bisa berubah-ubah wujud dari manusia menjadi ular dan dari ular menjadi manusia," tegas suaminya kepada Boru Saroding. Akan tetapi Boru Saroding cukup pintar menyembunyikan rasa takut dan penyesalannya yang sangat dalam kepada suaminya. Boru Saroding hanya tersenyum kepada suaminya, sehingga suaminya merasa senang karena melihat istrinya Boru Saroding tidak terkejut atas pengakuannya yang jujur kepada Boru Saroding. Bersambung ke bagian kedua. Kekeliruan, kekurangan, kesalahan, maupun cara penyampaian cerita yang kurang tepat, sebelumnya kami mohon maaf. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Subscribe, like, jangan lupa loncengnya, dan share. Horas, Horas, Horas.